Terima kasih. Acara yang keempat yaitu peresmian Posyandu IRP di 9 desa wilayah kerja Puskesmas Jatirogo yang ditandai dengan penyerahan piagam sertifikat penghargaan kepada 9 kader perwakilan masing-masing desa yang telah mengikuti pelatihan 25 keterampilan dasar kader Posyandu IRP. Kepada ibu-ibu kader yang saya sebut, kami mohon untuk maju ke depan. Yang pertama yaitu Bu Indah Mulyati, kader Desa Wonosobo, Bu Kasmi, kader Desa Sadang, Bu Wati, kader Desa Bingen, Bu Manise, kader Desa Jatinangor, Bu Indah Setiawati, kader Desa Nemit, Bu Ngatini, kader Desa Sugian, Bu Suwardi, kader Desa Kedong Makam, Bu Darmina, kader Desa Sidomulyo, Bu Nurlise, kader Desa Sekarang. Dengan diberikannya 9 penghargaan kepada ibu kader, maka secara resmi pelaksanaan Posyandu IRP telah dimulai di seluruh desa di wilayah kerja Puskesmas Jatirogo. Acara yang kelima yaitu paparan dari Bapak Kepala Puskesmas Jatirogo kepada Bapak Dr. Abdullah Hamdi MH, kami persilakan. Ya, saya izin berdiri Bapak Ibu biar kelihatan semua gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, jadi ini sekilas terkait mulai dari roadmap bagaimana kami melaksanakan Posyandu IRP ini secara serentak di 42 pos yang ada di wilayah kerja Puskesmas Jatirogo. Jadi ini tantangan kesehatan Bapak Ibu. Jadi memang pemerintah pusat itu melihat beban kesehatan itu masih tinggi ya. Di desa-desa itu banyak kematian yang terjadi yang seharusnya itu kasusnya dapat dicegah penyakitnya itu. Yang kedua mungkin karena edukasi kesehatan promosi dan juga deteksi dini yang masih kurang. Lalu ada juga proses perencanaan kesehatan di desa yang belum fokus dengan kebutuhan kesehatan dasar masyarakat. Dan yang keempat, banyak sekali aplikasi-aplikasi yang ada di kesehatan itu tumpang tindih sehingga kurang terintegrasi. Dan yang terakhir memang kondisi geografis wilayah pedesaan kita yang berbagai macam yang menyulitkan akses pelayanan. Nah, menjawab tantangan ini, bahwa muncullah undang-undang kesehatan yang baru, yaitu Undang-Undang 17, dan juga aturan turunannya peraturan pemerintah tentang mengisyaratkan atau menginstruksikan dibentuknya suatu pelayanan yang terintegrasi. Makanya di sini melalui keputusan Menteri Kesehatan nomor 2015 itu terkait dengan
juknis posyandu dengan integrasi layanan primer. Nah, jadi yang pertama ada perubahan pelayanan yang ada di puskesmas. Memang pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kesehatan itu menginginkan perubahan sistem pelayanan yang ada di puskesmas dan juga di desa dan di posyandu, supaya posyandu, desa dan puskesmas ini terintegrasi layanannya. Makanya dirubahlah menjadi 5 klaster, yang mana klaster 1 itu terdiri dari bagian manajemen administrasi, kemudian klaster 2 adalah kesehatan ibu, balita dan anak, klaster 3 itu kesehatan usia dewasa dan lansia, dan klaster 4 adalah pengendalian penyakit menular, dan yang kelima adalah lintas klaster. Jadi di puskesmas kalau bapak ibu sekarang berobat tidak lagi masuk ke dalam poli-poli atau mungkin unit layanan KI AKP, itu sudah tidak ada. Sekarang bertransformasi menjadi 5 klaster ini. Kalau ibu-ibu usia dewasa berarti nanti berobatnya di klaster dewasa. Begitu pula yang ada di desa, di pustu atau pos kesehatan desa itu sama. Itu juga klaster, dibagi per klaster, dan juga di posyandu sama. Tujuannya apa? Tujuannya adalah melayani seluruh siklus hidup manusia. Jadi mulai dari ibu hamil, di kandungan, bayi baru lahir, balita, remaja, usia dewasa, sampai lansia, itu semua harapannya bisa dilayani oleh petugas kesehatan. Makanya integrasi layanan primer ini adalah melayani semua siklus kehidupan, mulai dari bayi sampai bahkan masih di dalam kandungan sampai dengan lansia. Nah, itulah perubahannya yang diinstruksikan oleh Kementerian Kesehatan. Nah, di desa itu diinstruksikan untuk membentuk suatu pos kesehatan desa, atau kalau memang sudah ada pustu di desanya, maka pustu itulah yang dijadikan pusat kesehatan masyarakat yang terintegrasi dengan puskesmas. Makanya di wilayah Puskesmas Jatirogo kami memiliki 2 pustu Jati Kelapar dan pustu Sekarang. Itu tidak ada pos kesehatan desanya, karena pos kesehatan desanya itu ada di pustunya. Sementara 7 desa lainnya yang tidak ada pustu itu kami bentuk pos kesehatan desa. Tujuan adalah untuk memudahkan akses pelayanan kesehatan masyarakat yang ada di desa. Nah, PKD atau pos kesehatan desa dan pustu ini itu nanti yang akan terintegrasi dengan posyandu yang ada di masing-masing desa, sehingga posyandu yang ada di setiap desa, jumlahnya itu ketika mendapatkan suatu warganya yang sakit ataupun mungkin dicurigai ingin terkena suatu penyakit, itu bisa merujuk ke pos kesehatan desa di masing-masing desanya, atau mungkin merujuk ke puskesmas pembantu. Ya, jadi konsepnya untuk posyandu ILP atau puskesmas ILP atau pustu ILP adalah seperti itu. Jadi mulai dari posyandu, pustu atau PKD sampai ke puskesmas itu hanya terintegrasi satu menjadi integrasi layanan primer. Ya, makanya di setiap desa kemarin kami sudah mengaktifkan kembali poskesdesnya atau PKD-nya. Harapannya nanti penyakit-penyakit ringan tidak perlu datang ke puskesmas, cukup ada di desa saja. Seperti contohnya hipertensi yang terkontrol, masih saya dapatkan pasien-pasien yang jauh, misalkan di Sekarang atau di Dingil, itu dia masih ke puskesmas hanya untuk mengambil obat hipertensinya, tidak ada keluhan apa-apa. Begitu saya tanya, kenapa Bu kok enggak ke PKD? Mungkin beliaunya belum tahu. Nah, jadi kadang-kadang telat datang ke puskesmasnya untuk kontrol karena tidak ada yang antar, satu ya.
kemudian di rumah hanya seorang diri, beliaunya kadang-kadang kalau mau ke puskesmas ngambil obat itu nunggu anaknya datang kadang-kadang. Nah, hal itulah mengapa kita bentuk poskesdes yang ada di desa, supaya kasus-kasus ringan seperti hanya ambil obat hipertensi atau diabetes atau mungkin rawat luka atau mungkin hanya pelindung biasa itu tidak perlu ke puskesmas. Harapannya bisa dilayani di pos kesehatan desa yang sudah terintegrasi dengan puskesmas. Karena nanti di posyandu, di pustu atau poskesdes itu akan men-screening semua masyarakat yang ada di wilayahnya. Harapannya nanti dengan adanya screening itu ketemulah faktor-faktor yang bisa memunculkan penyakit. Nah, itu nih harapannya akan ditangani lebih lanjut supaya tidak lebih berat. Lanjut, Mbak. Slide berikutnya. Nah, ini kemarin roadmap kami di Puskesmas Jatirogo. Jadi tahun 2024 akhir itu kami sudah rapat memetakan SDM dan satgas kami. Karena untuk membuka poskesdes di masing-masing desa, kalau sesuai undang-undang kesehatan atau juknis ILP tadi, itu harus ada satu bidan desa, satu perawat, dan juga 2 kader di poskesdes atau pustu untuk melaksanakan integrasi layanan primer ini. Kemudian di posyandu juga sama, nanti terdiri dari 1 orang bidan dan dibantu kader posyandu yang ada di posyandunya. Nah, jadi bulan Januari kemarin kami sudah petakan, dan bulan Februari itu kami melakukan uji coba untuk melaksanakan posyandu ILP di semua pos yang ada di desa wilayah kerja Puskesmas Jatirogo. Lanjut, Mbak. Nah, ini pemetaan sumber daya yang ada. Jadi kami memiliki 42 posyandu, ya. Di tiap desa itu berbeda-beda posnya. Ada yang 7 paling banyak Waksogo dengan Sugihan, itu posyandunya ada 7, ini paling banyak. Yang lainnya 5, 4, 3 ya rata-rata. Nah, apa tugas posyandu? Ini dia men-screening semua warga yang ada di desa itu. Misalkan di desa Waksogo jumlah penduduknya sekitar 5 ribuan ya kayak dia. Nah, kami melalui ILP ini, posyandu ILP ini wajib atau harus men-screening 5.000 warga ini, ya, dalam kurun waktu 1 tahun. Oleh karena itu, posyandu ILP adalah mencakup semua siklus hidup. Jadi tidak hanya yang kalau dulu itu posyandu hanya balita yang diundang. Untuk ILP ini mulai dari balita, kemudian remaja, dewasa, lansia, itu juga kami periksa. Itulah konsep dari posyandu integrasi layanan primer ini. Harapannya apa? Harapannya ketika kita men-screening semua yang sehat ataupun yang sakit, itu kita temukan data kesehatan suatu desa itu. Jadi harapannya posyandu ILP ini, desa itu bisa tahu berapa sih warga saya yang punya penyakit hipertensi, berapa sih warga saya yang hamil, berapa warga saya yang stunting. Harapannya seperti itu. Jadi desa punya data kesehatan warganya. Itulah fungsi dari posyandu ILP ini dan juga poskesdes yang ada di masing-masing desa. Dan ini kemarin dan tadi apa yang sudah disampaikan oleh Pak Camat itu sebetulnya sejalan, karena yang dipaparkan Pak Camat itu adalah instruksi dari Permendagri nomor 23. Jadi itu dari Kementerian Dalam Negeri yang mengharuskan desa itu membentuk posyandu juga, tapi posyandunya ada 6 bidang. Kalau kesehatan insya Allah sudah terbentuk nih Pak Igi, posyandu kesehatan kan sudah jalan. Kalau posyandu kita ILP ini, dasar hukumnya adalah peraturan Kementerian Kesehatan tadi. Untuk posyandu ILP itu dasar hukum. Kalau posyandu yang LKD tadi itu adalah memakai undang-undangnya
dari Kementerian Dalam Negeri atau Permendagri, bukan Permendagri. Jadi dua ini yang berbeda, dua instansi berbeda. Cuman namanya kebetulan sama-sama Posyandu. Saya juga kemarin waktu diberitahu sama Pak Camat, saya pikir Posyandunya kesehatan, ternyata ada juga Posyandunya pendidikan, Posyandunya PU, Posyandunya perumahan, Posyandunya keamanan, Posyandunya sosial, ya. Alhamdulillah untuk Posyandu kesehatan mungkin Pak Inggi sama perangkat desa Pak Cari tidak usah bingung karena sudah terbentuk, ya. Tinggal mungkin membentuk yang Posyandu pendidikan, kemudian ya itu kalau Posyandu kesehatannya sudah jalan dan sudah bagus insya Allah, apalagi sudah terintegrasi layanan primer. Jadi ini harapan kami, Posyandu ILP ini desa itu punya data kesehatan. Jadi ketika desa menganggarkan dana kesehatan dari dana desa itu berapa persen itu tidak bingung mau dipakai apa. Kan kalau mau menganggarkan dana desa di bidang kesehatan bingung mau dipakai apa, punya data kesehatan. Hanya melalui Posyandu ILP dan juga Poskesdes yang ada di masing-masing desa itu kami ingin data kesehatan itu juga desa mengetahui, sehingga kalau ada warganya yang sakit, yang tidak punya BPJS, yang gangguan jiwa, yang kena TBC, yang stunting, yang ibu hamilnya ke KKK, itu desa semua tahu. Jadi ketika ada menganggarkan dana desa yang bidang kesehatan, sudah tidak bingung, oh iya dipakai untuk ini saja karena saya sudah ada data saya dari Posyandu dan juga dari Poskesdesnya desa, ya. Lanjut. Nah, ini struktur organisasi ILP karena sekarang sudah berubah, tidak lagi seperti dulu ada UKM, ada UKP, ada jejaring. Saat ini sudah menjadi klaster-klaster, ya Bapak Ibu. Di Puskesmas, di Pustu atau Poskesdes itu sudah sama strukturnya per klaster. Jadi klaster 2 dan 3 itu untuk klaster 2 untuk ibu balita, klaster 3 untuk dewasa dan lansia. Lanjut, Pak. Nah, ini perjalanan kami dalam menerapkan ILP di seluruh posyandu yang ada di desa. Jadi awal mula kami membuat komitmen internal, menguatkan seluruh internal kami dengan menggalang komitmen. Kemudian di akhir tahun kemarin pada saat lintas sektor yang terakhir kami sudah memaparkan juga terkait rencana kami melaksanakan Posyandu ILP bersama lintas sektor, dan yang di bulan Desember juga ada monef dari Dinas Kesehatan, ya, terkait pelaksanaan ILP yang ada di Pustu. Ini upaya kami dalam menerapkan. Lanjut, Mbak. Nah, kemudian kami juga membuat atau meminta dukungan dari kecamatan melalui SK dari Pak Camat terkait pelaksanaan Posyandu ILP di semua pos yang ada di desa, dan juga di masing-masing desa itu kami mintakan SK pelayanan Posyandu yang sudah ILP. Jadi ini menguatkan Bapak Ibu semua perangkat desa bahwa pelaksanaan Posyandu ILP itu bukan hanya inovasi kita, tapi memang instruksi dari Undang-Undang Kesehatan yang baru dan juga peraturan Kementerian Kesehatan terkait jenis ILP. Lanjut, Mbak. Nah, ini capaiannya. Jadi 2 bulan kemarin kami sudah melaksanakan uji coba. Alhamdulillah Bapak Ibu, meskipun masih terjadi kekurangan tenaga, ya, karena harusnya pos kesehatan desa itu terdiri dari 1 orang bidan, 1 orang perawat, dan 2 orang kader yang berjaga setiap hari untuk melaksanakan pelayanan ILP ini. Karena kita baru lengkap, masing-masing desa memiliki 1 bidan desa. Nah, ya kita tetap laksanakan dengan segala keterbatasan, ya. Tidak masalah, masih ada 1 bidan yang buka di Poskesdes. Ketika bidannya Posyandu, maka Poskesdesnya tutup dulu,
nanti setelah posyandu baru buka lagi. Karena pemerintah pusat itu kemarin kan usulnya satu desa satu perawat juga ya. Nah, prediksi saya Bapak Ibu, ke depan pasti bukan cuma satu desa satu bidan, tapi satu desa satu perawat. Itu akan dicukupi. Dan kemarin sudah ditindaklanjuti, kami sudah mengusulkan ke Dinas Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan mengusulkan ke BKD bahwa Puskesmas Jatirogo sudah mengusulkan permintaan kekurangan tenaga perawat sejumlah 9 perawat, karena di masing-masing desa belum ada perawatnya yang khusus di desa ya. Nanti fungsinya perawat itu seperti bidan desa, dia ada di desa terus, tidak di puskesmas. Itu sudah kami usulkan, dan lagi mudah-mudahan kalau memang ada anggaran dan sebagainya mudah-mudahan terpenuhi ya, meskipun waktunya kapan saya tidak tahu. Yang jelas kami sudah mengusulkan permintaan penambahan tenaga perawat di masing-masing desa 1 orang. Jadi nanti desa itu harapan saya Poskesdesnya dijaga oleh 1 bidan dan 1 perawat, yang mana tugas dari Puskesdes itu atau pos kesehatan desa adalah menangani penyakit-penyakit ringan dari warga desa sekitar, ya, dari warga desanya itu. Jadi misalkan kayak rawat luka, kontrol diabetes, ya, hanya ngambil obat diabetes sama cek gula darah, ambil obat tensi atau pegelimu aja, ya kan? Itu nggak usah jauh-jauh ke puskesmas, cukup di PKD aja. Itu semua saat ini sudah kita perlahan kita lengkapi, obat-obatannya kita lengkapi, kemudian sarananya juga kita lengkapi. Kita bekerja sakit, kami meminta bantuan dari pihak desa, mulai dari tempat, kemudian dukungan wifi ya, karena nanti datanya yang periksa ke Poskesdes itu saat itu juga bisa langsung masuk di data puskesmas. Jadi berobat itu sama saja berobat di puskesmas, ya. Itulah fungsinya pelaksanaan integrasi layanan primer ini, salah satunya mendekat pelayan ke masyarakat, ya. Fungsinya itu. Jadi ini sudah kita jalankan, teman-teman bidan. Jadi kalau jam 8 itu teman-teman bidan desa ya, kalau dulu sebelum kita laksanakan ILP ini jam 8 itu di puskesmas semua. Kalau posyandu baru keluar desa. Kalau sekarang ya jam 8 sudah nggak ada desa di puskesmas, sudah kembali ke desa semua. Tugasnya apa? Tugasnya memantau kesehatan warga desanya. Jadi Pak Inggi, Pak Cari ya, kalau ada masalah kesehatan warganya, monggo koordinasi saya sama bidan desanya. Insya Allah bidan desa itu adalah kepanjangan tangan dari Puskesmas Jatirogo. Apapun masalah kesehatan yang ada di desa, itu menjadi tanggung jawabnya bidan desa. Itulah yang diinstruksikan di dalam integrasi layanan primer ini. Makanya bidan desa itu kalau saya bilang ya wakil saya yang ada di desa gitu. Ketika saya tanya, Bu Bidan, ada berapa ibu hamilnya di desa jenengan yang kurang energi? Bu Bidannya tahu. Pak ini juga kalau nanya berapa sih warga saya yang stunting, tanya Bu Bidan, itu pasti tahu, punya datanya mereka. Ya, karena setiap hari Bu Bidan itu sudah posyandu mulai dari yang balita, ibu hamil, kemudian remaja, dewasa, lansia, itu dicek semua sama ibu-ibu bidan itu. Gunanya apa? Ingin mendapatkan data kesehatan warga di desa itu. Mana sih yang punya risiko terkena hipertensi, mana yang punya risiko terkena diabetes. Itu gunanya posyandu ILP. Nah, makanya ketika sudah ditemukan pada saat posyandu, dirujuklah ke Poskesdes itu supaya diobati kalau masih ringan. Ketika sudah berat, tidak bisa ditangani, bidan desa akan merujuk ke puskesmas. Fungsinya seperti itu. Supaya apa? Supaya warga desa itu tidak susah mendapatkan akses pelayanan kesehatan. Karena masih sering Bapak Ibu, saya di puskesmas itu ketika di poli itu khususnya pasien-pasien yang diabetes.
Saya tanya, sudah mulai kapan Bu obatnya habis? Sudah seminggu yang lalu Dok. Loh, kok baru datang? Iya, anak saya baru datang, jadi baru bisa ke sini. Loh ya, itu saya berpikir, oh memang belum tahu kalau di masing-masing desa sekarang sudah ada pos kesehatan desanya. Cukup kalau hanya ambil obat, cek gula darah atau penyakit-penyakit ringan, insya Allah di PKD bisa. Karena itu sudah kami delegasikan ke teman-teman bidan. Kalau penyakit-penyakit ini nggak usah disuruh ke puskesmas, cukup ditangani di poskesdes saja. Kecuali kalau memang kasusnya berat dan sebagainya, nah itu kami arahkan harus ke puskesmas, ya seperti itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah capaiannya ini lebih di poskesdes sekarang sudah lebih tercatat administrasinya. Kemudian di beberapa poskesdes kemarin waktu saya lihat itu pasiennya sudah lumayan, ya ada yang mulai datang. Nah ini alur pelayanan di puskesmas jadi sekarang tidak lagi seperti dulu ke poli-poli langsung per klaster ketika datang di pendaftaran. Oh ini lansia, nanti diarahkan ke klaster 3. Di klaster 3 itu hanya untuk lansia dan dewasa. Nah kalau ini remaja atau anak-anak, nah dia akan diarahkan ke klaster 2, itu khusus remaja dan anak atau ibu hamil. Nah lanjut Mbak. Ini sama yang di Pustu atau di PKD juga, cuman bedanya kalau di PKD itu jadi satu semuanya ya. Ibu-ibu atau remaja, dewasa, lansia dilayani jadi satu tempat. Kalau di puskesmas kan sudah dibagi-bagi. Kalau di Pustu atau PKD itu jadi satu semua, karena memang tempatnya kan ya namanya pos kesehatan desa hanya pos, bukan puskesmas ya. Makanya tidak bisa menangani penyakit-penyakit yang agak berat di poskesdes itu, hanya penyakit-penyakit ringan saja ya yang bisa ditangani di poskesdes. Kalau di posyandu itu tidak menangani memberikan obat apa, di posyandu hanya mendeteksi dini semua penyakit-penyakit yang muncul pada warga desa itu fungsinya posyandu, men-screening istilahnya, men-screening semua penyakit-penyakit yang ada di desa itu posyandu. Ketika ditemukan maka dirujuklah ke poskesdes untuk diberikan obat atau terapi. Kalau tidak mampu di PKD maka dirujuk ke puskesmas, seperti itu. Lanjut Mbak. Nah ini klaster 4, lanjut aja. Ini di dalam tadi ya sudah saya sampaikan sama ya. Jadi ketika tidak dapat ditangani dari posyandu, di screening ternyata ditemukan gulanya tinggi, ya sudah nanti besok ke poskesdes ya Bu, ambil obatnya. Kan kadang-kadang warga itu dicek ternyata gulanya tinggi, baru tahu. Loh, perasaan dulu nggak apa-apa. Iya dulu beberapa tahun lalu Bu, nah, normal. Sekarang dicek gulanya 300, 400 ya. Tapi nggak ada keluhan apa-apa. Ya memang karena masih awal gitu. Ketika nanti sudah lama baru muncullah gejala-gejala seperti mati rasa, keringingan, lukanya nggak sembuh-sembuh gitu ya. Nah, awal diketemukan itulah harusnya diobati dulu supaya tidak jatuh ke tahap yang lebih berat. Nah ini ya, jadi dari Puskesmas Batu memberikan pelayanan kesehatan dan koordinasi fasilitas masyarakat di bidang kesehatan. Ya, lanjut Mbak. Nah ini jenis pelayanannya di puskesmas sekarang ya. Ibu hamil bersalin itu masuk di klaster 2. Kalau di Pustu PKD juga. Nah pengobatan sederhana ini yang terakhir ya. Di PKD itu pengobatan sederhana, bukan yang berat-berat. Kalau posyandu hanya yaitu men-screening ya, ada hanya men-screening dan penyuluhan. Posyandu itu tidak mengobati. Jadi men-screening kemudian mencatat data-data warganya yang hasil screening tadi. Lanjut Mbak. Lanjut lagi. Terus nah ini screening yang dilaksanakan ya di posyandu. Lanjut Mbak. Nah ini pelaksanaan screening. Jadi di puskesmas juga yang sakit kalau memang belum di screening penyakitnya ya kita screening lagi gitu. Di Pustu atau pos kesehatan desa
juga misalkan rujukan dari posyandu, penyakit yang dia keluhkan belum di screening, ya kita screening lagi gitu di postur. Nah, data inilah nantinya supaya tidak tumpang tindih, makanya kita punya suatu aplikasi yang terintegrasi, yaitu rekam medis elektronik. Pasien berobat di pustu atau di posyandu, datanya sudah masuk di puskesmas. Lanjut Mbak. Siapa yang lanjut? Nah ini contohnya ya tadi Mbak. Siapa yang tadi? Jati Kelabang tadi. Jadi, nah ini bulan Februari kita uji cobakan. Salah satu pos di Desa Jati Kelabang. Di situ ada balita, ibu hamil, kemudian remaja, usia produktif dan lansia. Itu masih sedikit karena kita masih coba. Ketika berjalannya waktu bulan April ini ternyata alhamdulillah capaiannya mulai meningkat. Jadi semua posyandu yang ada di Desa Jati Kelabang itu sudah melaksanakan integrasi yang primer. Artinya masing-masing pos itu kan membawahi RT RW ya beberapa. Nah itu warganya itu kita punya data sasarannya, kita screening semua. Disitulah nanti akan ketemu mana yang betul-betul sehat, mana yang punya risiko hipertensi, mana yang punya risiko kencing manis, mana yang punya risiko penyakit lain, itu ketemu. Nah ketika kita sudah dapatkan, ini akan kita edukasi untuk datang ke poskesdes atau ke puskesmas untuk ditindaklanjuti lebih lanjut. Nah ini hasilnya, lanjut Mbak. Nah ini foto-foto kegiatan ya. Jadi kalau dulu posyandunya hanya balita, kalau saat ini enggak Bapak Ibu. Posyandunya itu remaja juga, lansia juga, kemudian ibu hamil juga ya. Dan kalau dia tidak datang di posyandu, ISA dan juga kader itu mengunjungi ke rumah. Ada namanya kunjungan rumah. Untuk apa? Untuk mendapatkan data kesehatan warga desanya. Itulah integrasi layanan primer ini. Lanjut Mbak. Nah ini posyandu di era ILP ya. Jadi Puskesmas Jatirogo itu memiliki 42 posyandu dan alhamdulillah insya Allah ini sudah melaksanakan ILP semua. Dampaknya apa Bapak Ibu? Ketika sudah melaksanakan semua, data-data yang hipertensi, yang DM, yang jiwa, yang apa itu jadi mudah kita dapatkan. Karena apa? Sasaran yang ada di desa itu kan programmernya akan gampang mengambil data dari kegiatan screening yang ada di desa ini. Ya, jadi ini posyandu yang ada di wilayah Puskesmas Jatirogo. Lanjut Pak. Nah, ini tadi ya pencatatan dan pelaporannya. Hasil semua itu kita punya namanya EPUS dan ini sudah terintegrasi semua. Jadi ketika diinput di desa itu sudah terlaporkan di Puskesmas, tidak 2 kali. Dan juga ada yang namanya aplikasi Satu Sehat Indonesia ya, ASIK itu teman-teman bidan setiap akhir bulan akan menginput hasil daripada screening posyandu ILP-nya. Saya kira itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kesimpulannya dengan adanya ILP ini ya, jadi akses pelayanan untuk warga desa itu semakin mudah. Harapannya itu. Jadi tadi warga yang hanya perlu ngambil obat rutin, tidak perlu jauh-jauh datang ke puskesmas, cukup di PKD saja atau di pustu itu sudah kita dropping semua obat-obat yang penyakit-penyakit kronis atau penyakit-penyakit yang seperti hipertensi, diabetes itu ya. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih mohon maaf. Nah ini ada sedikit tetaplah bersinar walau kurang terang, seperti itu. Dari saya cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Acara yang ke-6 yaitu diskusi tanya jawab. Monggo Bapak Ibu apabila ada pertanyaan. Monggo ada pertanyaan Bapak Ibu. Nanya terkait pelaksanaan posyandu
Permendagri itu ya karena ini berbeda ya. Yang saya posyandu kesehatan, yang Pak Camat tadi posyandu yang LKD itu lembaga desa gitu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun atas waktunya. Di sini terkait dengan persiapan menikah, yaitu sebelum ke KUA, sebelum pemeriksaan di KUA ada pemeriksaan capim untuk kesehatan. Jadi selain berkas-berkas administrasi sebelum melangkah ke KUA, berkas-berkas kesehatan dan juga berkas administrasi tentang pengantar nikah sudah tercukupi. Nah, di sini mohon pencerahan dari Pak Dokter, posisi capim ketika pemeriksaan dikaitkan dengan program baru posyandu ILP ini. Nanti ketika capim di desa itu untuk pemeriksaan kesehatannya pertama melangkahnya ke mana gitu dan seterusnya ke mana gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ahli. Ya, jadi terkait capim untuk saat ini kami masih menginstruksikan pemeriksaannya di puskesmas Pak Ali. Jadi dia nanti untuk jatim tetap masuk di klaster 2, yaitu kesehatan ibu, remaja dan anak. Jadi di kami untuk yang jatim itu nanti masuk di klaster 2 memang ada. Dan untuk pemeriksaan kesehatan dan juga rujukan itu belum bisa dilayani di Poskesdes ataupun di Pusku. Untuk rujukan BPJS, kemudian surat sehat termasuk pemeriksaan jatim itu belum bisa kami laksanakan di Pusku atau PKD. Jadi masih tetap dilaksanakan di Puskesmas di klaster 2 nantinya. Ini sudah berjalan, alhamdulillah itu masuk klaster 2 selama ini. Mungkin yang perlu kita tiru Pak Ali, jadi seperti inovasinya Puskesmas Jenuh itu ya, mungkin perlu kita nanti diskusikan lebih lanjut terkait surat surat keterangan sehat dari jatim. Seperti Puskesmas Jenuh itu kan sudah kerjasama dengan KUA-nya, saya lupa ya. Jadi sehari itu langsung selesai gitu, tidak jatim ketika mengurus surat atau itu ya, saya lupa inovasinya Puskesmas itu sudah ditiru oleh kabupaten lain juga, dan itu mungkin bisa kalau misalkan kita adopsi. Jadi untuk jatim pelaksanaannya itu tidak lama gitu, dan 1 hari itu selesai di puskesmas ataupun di KUA, seperti itu kalau menurut saya. Mungkin itu Pak. Terima kasih. Monggo Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Dari Pak. Ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Cukup nggih? Nggih, acara selanjutnya yaitu pembacaan doa yang dipimpin oleh Bapak Kepala KUA Jatirogo kepada Bapak Ali Mahfud SAG MPDI. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu hadirin hadirat rahimakumullah, monggo kita baca suratul Fatihah dengan doa dan harapan semoga segala harapan dan juga program-program yang telah dicanangkan khususnya oleh Puskesmas Jatirogo dan umumnya oleh segenap
pemerintahan Kecamatan Jatirogo yang meliputi tadi Posyandu integrasi layanan primer dan juga posyandu yang telah disampaikan oleh Bapak Camat tadi, dan juga program-program dari keamanan dari Polsek dan juga dari Koramil dan keseluruhannya saja. Semoga dapat berjalan dengan baik dan lancar, dapat bermanfaat dan membawa berkah bagi kita dan masyarakat semua, serta diridhai Allah Subhanahu wa taala. Talaban liridwa'illahi ta'ala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad bi salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tudhhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha 'indaka 'alal darajat wa tuballighuna biha as-salawat min jami'il khairati fil hayati wa ba'da mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi yawmin la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, tidak terasa sudah sampai di penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada para tamu undangan. Semoga acara kita pada siang hari ini mendapatkan nilai positif dan semoga bisa memberi dampak baik ke depannya. Saya selaku membawa acara mohon pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya